Salam Rempo, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasi buli, Alhamdulillah, kambing saya. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu sudah selamat pagi berjamaah yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mengesankan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalan sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang sama-sama di belakang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk menunjukkan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 pas. Kesempatan baca apa tadi? Jam 7 ya? Jam 7. Hah? Jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahid fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhid bibahiri ayatihi wassalatu wassalamu ala rasul wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum fil husna wa ziyadah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin serta jajarannya, hadirin jamaah dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita malam ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fayaqul katsirul masawi al-fakir bi rahmati rabbih Ahmad Nahrawi, lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al-jazmu bi aqaid tauhid wa kana al-iman mutawaqqifan ala al-jazmi bidzalik. Faman lam yajzim bidzalika fa huwa kafir. Jadi ketika
diwajibkannya kita, setiap orang yang sudah akil balik itu diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Maka iman itu menunggu kesohihannya iman kita itu menunggu sampai kita memahami betul sifat-sifat wajib bagi Allah dan Rasulnya. Maka siapa tidak mantap dengan keimanan itu, maka dia dihukumi kafir. Itu jadi menjadi ukuran keimanan kita itu sudah mantap atau belum. Makanya anak-anak kita itu sudah terpenuhi belum pendidikan agamanya. Sementara sekolah itu ujian saja yang penting-penting, itu agama kadang-kadang nggak dimasukkan. Ujian UN gitu. Paling yang dimasukkan itu matematika, PKN gitu kan. Apalagi IPA, PS. Lah agama nggak diprioritaskan. Nah ini salahnya pendidikan kita. Nah, orang tua kadang-kadang mengandalkan kalau anaknya sudah disekolahkan ke SD, SMP, udah dianggap cukup agama. Nah, ini ya. Maka ini faman lam yajzib bidzalika. Barang siapa yang tidak mantap dengan akidahnya, maka dihukumi kafir. Jadi iman itu tambah atau kurang, tambah itu statis apa fluktuatif? Fluktuatif, naik bisa turun. Kalau imannya sendiri bisa naik, bisa kurang kan imannya sendiri? Bisa. Nih, dia perhatikan nih. Kata Nabi kan begini. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah iman itu bisa tambah atau bisa kurang? Hah? Nah, jawabnya Nabi bisa kurang, bisa tambah. Tetapi keimanan itu sendiri gak boleh kurang. Contoh, Bapak percaya bahwa Tuhan kita itu Allah. Berapa persen Bapak percayanya? Kalau maksimal kan 100% Pak ya. Ya, kalau 1000% kan untuk meyakinkan aja. 100% lah ya. Bapak kurang 90% aja 10%. Itu bisa murtad. Nih, perlu dipahami. Iman yang kayak gitu gak boleh kurang. Nah, gitu. Kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah? Wah, tar dulu saya pikir. Kayaknya 60% saya percaya. Wah, itu murtad, Pak. Itu. Lalu apa konteksnya ketika Nabi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus? Kata Nabi kan iman bisa tambah, bisa kurang. Nah, saya kasih contohkan begini, Pak. Batu baterai atau busi. Saya biar cepat hidrok saja, Pak ya. Maksudnya hidrok itu bisa dipahami. Bahwa busi yang baru beli sama busi yang sudah lama, secara fisik kurangin nggak? Iya, fisiknya tidak kan? Nah itu. Kalau umpamanya fisiknya busi ini pecah, patah gitu. Nah itu sudah bukan busi lagi namanya.
Nah, diibaratkan iman itu seperti itu. Kalau bentuk imannya nggak boleh kurang. Kita percaya dengan rukun iman itu dah yang 6 itu. Percaya dengan surga, percaya dengan qada dan qadar, nggak boleh dikurangin dari 100%. Nah itu. Nah terus di mana letak kurang dan tambahnya? Nah itu di taat dan maksiat. Istilahnya begini, kalau busi ini masih baru, maka starternya itu langsung cesbleng, langsung gitu tuh. Lah kalau udah afkir, udah nggak bisa sama sekali, nggak nyala. Nah, iman kita itu seperti itu. Iman kita itu masih berfungsi atau tidak? Gitu. Ya, makanya iman itu diibaratkannya angin. Semakin besar ombak laut itu, maka anginnya menunjukkan besar. Bapak imannya itu bisa dibuktikan dengan rajin ke masjid. Ya, makanya kata Nabi, barang siapa Anda menyaksikan seseorang rajin ke masjid, maka saksikan dia orang beriman. Gitu. Karena kita dihukumi dohirnya saja. Walaupun ke masjidnya tuh pengen dilihat calon mertua. Iya. Ya bisa aja kan. Mertuanya kiai gitu. Di masjidnya. Nah, itu lagi kesusahan. Biar dapat ilham tidur di masjid. Iya. Itikaf lah, kalau itikaf bagus itu. Jadi siapa yang tidak mantap dengan akidah-akidah kita ini dihukumi kafir. Ya, jelas Pak ya. Jadi kalau Bapak sekarang punya keraguan tentang rukun iman, silakan Bapak bicarakan di sini. Ya, mana Pak? Saya kok kayaknya gak percaya gitu bahwa surga itu ada karena gak pernah lihat gitu umpama. Ya kan dulu pernah tuh ada yang isu tuh apa surga neraka itu ada apa enggak gitu. Nah itu Pak ya, kalau imannya itu gak boleh ngurangin. Maka ketika ada orang mengatakan cari penceramah itu penceramah yang syar'i katanya, maksudnya apa? Ya yang islami. Ya kita ini semua kita ini sudah islami Pak, sudah masuk sistem syariat kita ini. Kenapa karena sudah Islam. Maka pilih satpam yang islami. Terus bedanya apa? Satpam yang islami atau yang tidak? Apa yang setiap ketemu kita assalamualaikum, terus pulang buka bank keluar lagi assalamualaikum, apa itu yang syariat? Itu bukan Pak. Bisa iya, bisa tidak. Karena Islam bukan sekedar assalamualaikum. Ini bisa dipahami bahwa kita ini sudah muslim, iya. Berarti kita sudah masuk sistem syariat Islam. Idealnya manusia ketika agamanya Islam, politiknya harus politik ekonominya, dagangnya harus dagang secara Islam. Ya, maka ada orang yang entah salah kaprah atau bagaimana, kita ingin membangun NKRI yang syariah. Nah, itu Pak. Nah, ini ya, bang ada yang bahasa syariat kan ada kan? Bang syariat kira-kira orang-orangnya masuk surga enggak Pak? Belum tentu. Yang syariat aja belum tentu surga, apalagi yang konvensi, kira-kira kan begitu. Jadi kembali kepada individunya. Kita ini sebetulnya harus ini baba yang syariat gitu. Nah, baba yang lain syariat enggak? Padahal muslim juga. Ada satpam yang syar'i, tukang jamu yang syar'i, tukang urut yang syar'i. Tukang urut yang syar'i gimana? Kerudungan.
Iya. Apa tuh? Iya kan gitu, terus lebar urusannya jadinya itu. Ya, intinya kita kalau sudah muslim itu ya apa-apanya harus berwawasan syar'i. Kenapa? Kita ini sudah mengakui orang muslim. Orang muslim itu artinya orang yang mengamalkan syariat Allah. Di antaranya sholat gitu. Kalau nanti semua bahasa syar'i di bawah, ini sholat duhurnya yang syar'i. Yang nggak syar'i, yang bagaimana sholat duhur? Yang nggak khusyuk, nggak syar'i. Repot tuh ya. Nah, kok kesini-sini tadi Pak? Ya, jadi keimanan itu selalu harus nempel pada diri kita, gitu loh Pak. Keislaman kita itu harus nempel dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai isdat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wal'iyadu billah, kita berlindung semua kepada Allah dari kekufuran. Wa kana minal awam man la yukinu tilkal aqaid jama'atuha fi waraqatil latif ala wajin. Siapa yang dari orang awam belum memahami tentang akidah, belum yakin, maka silahkan mengikuti pengajian ini, kitab Fathul Majid membahas tentang tauhid. Insya Allah dimudahkan nih kata pengarangnya. Kitab ini kita dinamakan Durrul Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Di akidah kita itu ngikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa tandanya akidah kita ahli sunnah wal jamaah? Yaitu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini lahirnya itu setelah Rasulullah. Kenapa kita nggak ikut Rasulullah aja akidahnya? Gitu Pak. Hah? Zaman Rasulullah ada nggak ilmu tauhid, Pak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Ilmu tajwid, ilmu tafsir, zaman Rasulullah nggak ada semua Pak. Berarti itu bid'ah. Nggak boleh belajar tajwid karena Rasulullah nggak pernah ngajar. Itu kata yang ono, yang nggak bener itu ajarannya. Iya. Jadi tidak, iya. Jadi tidak semua yang belum diajarkan Rasulullah itu bid'ah, enggak. Di zaman Rasulullah saja, masih di zaman Rasulullah hidup saja sudah ada bid'ah. Apa Pak? Coba Bapak masih ingat nggak, pernah saya kasih contoh bid'ah yang dilakukan sahabat Rasulullah. Atau saya kasih tahu begini, bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, sementara di saat Rasulullah masih ada, itu ada orang yang melakukan bid'ah, namanya Bilal. Apa? Melakukan apa? Sholat sunnah wudu. Kata Rasulullah, Bilal, terumpahmu sudah kedengeran di surga. Emang kamu punya amalan apa? Sholat sunnah wudu ya Rasul. Padahal Rasulullah belum ngajari. Artinya dia mengada-ngada. Nah, akhirnya ketika Rasulullah sudah tahu dan Rasulullah tidak melarang, maka itu menjadi hadis takriri. Namanya hadis takriri. Takriri itu ketetapan Nabi. Kan hadis Nabi itu ada 3. Ada perkataannya, ada perbuatannya, ada ketetapannya. Maka ketika perbuatan
Bilal bin Rabah ketika sholat sunnah wudhu itu namanya menjadi hadis Nabi berbentuk hadis takriri atau ketetapan gitu loh. Maka kalau umpamanya Rasulullah sholat, kita disuruh kalau sholat itu bagaimana kita melihat Rasulullah sholat, itu namanya hadis fi'li, hadis perbuatan. Ya, kalau hadis qauli itu ya banyak. Wabillahi taufiq. Yajibu syar'an, wajib bagi setiap mukallaf yang sudah akil balik, yang sudah sampai dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa wajibnya? Ayyajzima bikulli ma yajibu, untuk memantapkan. Kalau yajzim itu artinya sukun, mematikan, maksudnya memantapkan. Ya kalau sudah mantap itu nggak bisa digeser. Ya kan ada istilah niatnya udah bulat gitu Pak ya. Udah bulat itu udah dimanapun ya tetap bulat gitu. Belum nggak kotak-kotak. Iya. Jadi iman kita itu harus mantap, itu ya, jazim itu mantap. Kewajiban kita harus memantapkan keimanan kita itu untuk mengetahui sesuatu yang wajib bagi Allah dan yang mustahil, dan yang yajuz, yang boleh. Begitu juga wajib kita mengetahui dengan yajzim itu memantapkan tadi. Ya kalau saya persentasinya sampai 100, ya 100 itu maksudnya keimanan kita tuh harus sampai ke 100%. Kurang sedikit akan coak iman kita. Naudzubillah. Kalau soal takwa, yaitu macam-macam Pak. Kita sholat aja nggak semuanya sama dapatnya Pak. Kata Nabi, sholat itu ada yang dapat 1/10-nya, ada yang dapat 1/4-nya, ya kan? Ada yang dapat, ya mungkin kita berapa persen Pak kalau sholat. Orang takbir Allah Akbar jadi ingat pujian gitu. Ingat bini kita pulangnya sama siapa. Atau ingat janda muda itu masih janda enggak ya? Ada kayak gitu Pak? Ada. Itu kita masih kemana-mana. Makanya ketika kita sholat itu diajarkan pandangan kita fokus ke satu titik tempat sujud. Karena begitu pandangan kita diumbar kemana-mana, maka hatinya pun kemana-mana. Lagi sholat, wah, tengok kanan, tengok. Kalau lagi sholat Pak, kita tengok kanan, tengok kiri, batal nggak? Enggak. Keren loh ya. Tapi kepala kita sampai ke belakang itu umpamanya, nengoknya ke belakang, batal nggak? Nengok. Enggak. Hah? Baru sakit. Iya. Tapi kalau bahu Bapak bergeser, batal. Karena ukuran ngadep kiblat itu bahu kita ini. Jadi kalau umpamanya olahragawan itu melatih leher, umpamanya sampai bisa muter ke belakang, umpamanya ketika sholat gitu. Imam nih umpamanya, pas imam dia pas rukuk berisik terus nih dalam kotak ini, apalagi sholat Jumat gitu kan. Kepalanya muter gitu. Batal nggak Pak? Enggak. Yang penting bahunya masih ke kiblat. Makanya kalau salam pertama itu nggak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal, geser. Ya Pak ya. Tapi diciptakan oleh Allah, kepala kita nggak bisa muter ke belakang, nggak bisa. Kalau Rasulullah nggak usah muter, udah kelihatan Pak Bapak. Jadi ka'amami ru'yatin bi khalfihi ka'amam bi ru'yatin. Rasulullah itu belakangnya seperti depannya. Jadi Rasulullah ketika imam itu ngelihat bapak-bapak itu kelihatan.
Makanya Rasulullah kalau jalan Pak nggak pernah di depan, di belakang terus. Karena kalau Rasulullah jalan di depan, dikira sahabat nggak melihat, kan? Ada yang colek-colekan, ada yang bercanda gitu kan. Rasulullah tahu. Kata Rasulullah, saya di belakang aja. Wah, itu Rasulullah itu manusia sempurna Pak. Ya, sampai hari kiamat nggak bakalan ada. Emang Nabi terakhir Pak ya. Ya, siapa yang bilang ada di sini? Akan ada seorang seperti Nabi Muhammad? Ya nggak ada. Kalau meyakini akan ada Nabi seperti Nabi Muhammad, maka imannya rusak. Jadi kewajiban kita dalam tauhid itu, akidah itu ya sifat 20 itu. Ya, terus apalagi yang wajib, yang jaiz. Ya, jaiz. Jadi semuanya itu akidah 50 disebutnya akidah 50. Sifat wajib bagi Allah berapa Pak? 40, mustahilnya 40, berarti 20 sama 20 40. Sifat jaiznya 1, 41 bagi Allah. Nabi wajibnya 4, mustahilnya 4, 8, sifat jaiznya 1, berarti akidah 50. Setiap kita, anak-anak kita wajib memahami akidah 50. Bapak udah hafal belum? Gak usah jawab Pak. Saya husnudzon. Bapak sudah hafal semua. Ya Pak ya. Jadi sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Mustahil 20. Jaiznya apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mungkinin, melakukan sesuatu yang mungkin bagi Allah. Allah menghancurkan dunia mungkin nggak Pak? Allah mengangkat saya jadi presiden mungkin nggak? Ada kemungkinan. Mungkin Pak ya. Soalnya nggak ada dalil mustahilnya ya. Nggak ada yang mungkin. Karena kalau Allah menginginkan Pak Jokowi aja bisa jadi presiden. Beda. Nah, beda saya sama dia itu. Ya kalau Bapak bilang nggak mungkin, saya protes. Gitu. Kalau Allah punya istri mungkin apa mustahil? Mustahil. Allah punya anak mungkin apa mustahil? Mustahil. Berarti Allah nggak mampu bikin anak. Bukan begitu. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu mungkin melakukan sesuatu apapun yang tidak mustahil. Jadi kalau istilahnya ada pisau Pak, tajam. Pisau tajam buat kayu, tajam buat apalagi buat tahu gitu ya. Udah pisau ini udah disepakati para hukum pisau. Ini pisau tajam. Itu umpamanya rambut ditiup aja begini putus. Ditiup di depan pisau putus. Berarti pasti tuh ahli pisau semua sepakat pisau ini tajam. Ketika pisau ini suruh memotong besi baja, tiba-tiba nggak kepotong besinya, apa pisau ini dikatakan tumpul? Tidak. Kenapa? Karena bukan untuk memotong baja. Kok Allah nggak punya istri, nggak punya anak? Kan bisa Allah punya istri yang cantik banget gitu, atau punya anak biar nurut banget gitu. Apa enggak Allah nggak mampu? Ya itu bukan maunya. Karena itu mustahil. Lam yalid wa lam yulad.
Jadi sifat 50 inilah hatam dari kitab ini Bapak harus bagus akidahnya. Kalau umpamanya Bapak hatam kitab ini dipanggil sama Allah, ya mudah-mudahan kejawab semua soal-soal. Ya Pak. Wal jaiz mutawaqifan ala ta'rif li'anna al-hukm syai'a far'un an tasawwur. Jadi sifat wajib itu yang mau tidak mau harus. Kalau yang mustahil nggak mungkin. Makanya Allah Ta'ala itu satu, mustahil dua. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya. Mustahil sama dengan makhluknya. Makanya ketika ada orang mengatakan Allah Ta'ala itu tinggal di atas, ada di atas, ya berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu tauhid nggak benar, Pak. Ya. Karena Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawati. Fal wajibu walladzi la yumkinu adam. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu yang tidak mungkin tidak adanya. Ya. Wadhalika katahayyuzi lil jirmi. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala itu, yaitu seperti keberpihakannya pada benda. Kalau keberpihakannya pada benda, mungkin Bapak masih ini. Maksudnya Allah Ta'ala itu nggak pernah butuh benda, butuh tempat. Tahayuz itu dulu lagi saya ngaji itu menempati lil jirmi untuk jirmi. Jirim itu kita ini punya jirim, Pak. Jirmun itu badan kita ini jirim, Pak. Ya, badan kita ini pasti butuh tempat. Butuh rumah nggak, Pak? Butuh rumah juga. Yang jelas butuh tempat kita. Kalau umpamanya setiap tempat itu harus kita miliki, harus punya sertifikat gitu, ya berarti kita repot juga, Pak, ya. Karena kita butuh tempat. Allah tuh enggak. Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak butuh tempat dan waktu. Jadi kalau Bapak ditanya Allah Ta'ala itu ada atau tidak, atau tanya Allah Ta'ala itu di mana, Allah Ta'ala itu ada, tapi tidak butuh tempat dan waktu. Harus terusannya begitu. Kalau umpamanya ditanya ada di mana, coba. Kalau Bapak ditanya di mana Tuhan kita sekarang, di hati, berarti ditempatin. Tempat hati kan tempat benda, makhluk. Hati Allah yang menciptakan. Surga Allah yang menciptakan. Ayo, kalau kita jawabnya Allah Ta'ala di satu tempat gitu, nggak ada. Makanya di Al-Quran itu innallaha 'alal 'arsy istawa, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu menguasai ars, bukan menempatin. Oh, masa Allah Ta'ala duduk ongkang-ongkang di ars gitu. Lalu kalau Allah di ars, di sini siapa Tuhan kita? Itu hebatnya, Pak. Kita ini dikasih PR sama Allah. Dalam kajian tasawufnya gini, Pak. Kuntu kanzan mahfian, kata Allah. Fa uhibbu an u'rafa. Kata Allah, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi ingin dikenal, kata Allah. Maka aku ciptakan alam semesta ini supaya aku dikenal. Jadi Allah Ta'ala tuh kayak main kotak umpet, Pak. Ya, kata Allah, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi aku ciptakan makhluk karena aku ingin dikenal. Maka saya
kenal makhluknya yang lain itu. Kita makhluk bukan, Pak? Makhluk. Kita hewan bukan, Pak? Kalau menurut mantik hewan, Pak. Hewan yang berbicara, katanya gitu. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu hewan yang bisa berbicara, katanya gitu. Itu ilmu mantik gitu. Hah? Jadi kita ini coba, makanya kan Bapak bisa rawan, Pak. Pikiran kita bisa digoyang nih. Wah, Tuhan kamu itu nggak ada gitu kan. Pernah nggak Bapak ada yang bisikin kayak gitu? Iya, ya cepet-cepet datang ke guru akidah bawa ayam. itu namanya yuwaswisu sudurinas. Jadi setan itu tugasnya yuwaswisu sudurinas, mewaswasan kita, mewaswasakan kita. Makanya di dalam diri kita ini ada setan, ada hawa, ada nafsu, Pak. Ini berfungsi semua, Pak. Ya, setan itu menggoda, mewaswasi kita. Hawa, keinginan. Ya, ada keinginan pengen punya mobil mewah, pengen nambah istri, itu hawa. Ya. Pengen kaya. Ya, pengen punya istri lagi gitu kan. Itu hawa namanya. Ada lagi setan. Kalau dalam kacamata tasawuf, Pak, tiga-tiga ini dianggap nikmat, Pak. Bapak terima atau enggak terserah ya. Setan, hawa nafsu, ada hawa sama nafsu beda, Pak. Jadi setan, hawa, nafsu. Ini tiga-tiganya nikmat. Karena ada tiga hal ini, kita harus selalu gondelan dengan Allah supaya selamat dari tiga hal ini. Pernah saya kasih contoh begini, Pak. Kenapa Allah ciptakan setan? Allah ciptakan nafsu dan hawa. Itu supaya mau mendeketin Allah. Saya kasih contoh begini, Pak. Ini RW berapa, Pak? Di RW 15 itu disebarlah umpamanya 70 singa. Ya, 70 singa. Habis dong. Ntar dulu, Pak. Ini belum selesai, Pak ya. Maunya berapa, Pak, singanya? 1. 70 ya. Karena satu nafsu itu satu nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Itu nafsu kita itu. Disebarlah singa di lingkungan RW 15. Tapi diumumkan setiap singa 10 ada satpamnya 3 untuk mengamankan. 2. Cukup nggak kira-kira? Nah, gitu kan. Lah, warga RW 15 biar selamat, satu-satunya jalan selamat dari singa apa macan tadi, Pak? Singa harus mendeketin pengamanan. Harus dekat sama pengamanan, keamanan. Nah, akhirnya warga RW 15 mau deketin semua tuh ke Pak Satpam. Kenapa? Takut diseruduk singa. Ya, diseruduk janda sih enak. Diseruduk singa, habis kita ditelan kan gitu. Akhirnya orang pada berbondong-bondong daftar, apalagi kaya itu. Kalau kaya kan hartanya di mana-mana. Kata Satpam, dicatat kekayaan Bapak biar saya amanin. Pokoknya yang dekat dengan Satpam dipastikan selamat dari singa. Itu. Maka adanya singa, hikmahnya semua warga RW 015, nggak ada kosongnya berarti, Pak ya? Nggak ada, Pak ya? Oh, ada kosong. Berarti semua dekat dengan Pak
Paham? Karena ada setan, ada hawa, ada nafsu, kita semua harus dekat dengan siapa? Allah. Siapa yang paling mengamankan? Oh. Allah. Yang menciptakan setan siapa? Allah. Yang menciptakan hawa? Allah. Yang menciptakan nafsu? Kita minta perlindungan kepada yang bikin. Maka tiga hal itu dianggap nikmat. Karena dengan tiga hal itu kita menjadi dekat dengan sang Kholik. Sang Kholik. Sudah mengakui Bapak, setan itu nikmat buat kita. Masih ngikutin. Gitu Pak, dalam kacamata tasawuf gitu Pak. Jadi Allah Ta'ala itu sama sekali tidak butuh tempat. Sampai sini ada pertanyaan? Ya silakan Kang Zul. Hah? Ya beriringan Pak. Soalnya fiktif semua itu Pak, gaib semua. Setan itu sama. Tapi yang jelas gini Pak, setan itu ngompor-ngomporin. Setan itu ngompor-ngompor. Ya repot juga duluan. Habis itu Pak. Iya. Kurang Pak ya. Ya nggak apa-apa sampai jam 8. Kenapa Pak? Jeruan jin Pak. Iya. Bapak, ini Bapak yang tanya nama-nama jin Pak ya? Ada Dasim, ada Walham, ada Hanzab, ada Awar, Wasnan, Zainbur, Masaud atau Masud, Hafat, dan Marah. Ada nggak orang yang namanya di antara itu? Dasim. Ada Dasim. Ada. Mana diganti Pak? Ifrit itu bagian dari jin Pak. Itu Hah? Ifrit itu raja jin ya. Raja jin. Makanya ketika Isra Mi'raj itu yang diutus untuk menggoda Rasulullah itu bukan jin abal-abal, bukan setan abal-abal, ifrit kan? Ya, ifrit itu ya, tapi yang lebih ini lagi Ajajil itu Pak ya. Ifrit itu raja iblis ifrit itu. Jadi yang setan itu bagian dari jin Pak. Ya, setan itu bagian dari jin. Setan itu adalah jin yang sudah geblek gitu. Jadi kayak manusia itu ada yang korupsi gitu kan, ada yang perampok, ada yang PA. Jadi setan itu jin yang sudah PA gitu. Iya, ngelamar kemana-mana nggak diterima, itu setan jadinya. Karena setan itu bisa jadi dari setan manusia dan setan jin, min syayatinil insi wal jin. Nanti tauhid kita, karena tauhid itu sasarannya zat Allah, zat Rasulullah, dan alam gaib. Nanti saya jelaskan ini. Alam gaib termasuk setan, jin ini ya Pak ya. Ya kalau diperlukan gitu, kalau enggak ya memang harus tahu kita. Tapi intinya tadi, yang namanya setan, hawa, dan nafsu harus dijadikan sebagai nikmat. Nggak ada yang makan ya. Ada jin nggak boleh cewek ya. Januari mulai pensiun setan. Lah, yang paling efektif untuk menggempur tiga-tiganya tadi Pak adalah dengan puasa. Yang buat saya puasa berat banget. Ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua dalam pertolongan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat diambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.